Akhirnya Sobat Nongki gue ketemu sama sobat lama gue, Stanley Hau. Sosokan. Lama sobat banget. lama. Udah kenal puluhan tahun. Sebenarnya dari kecil tuh panggilanku Stanley. Stanley. Dari kecil ya, dari SD SMP tuh Stanley. Cuma kan mulut orang Jawa di sini manggil nama Stanley itu susah. Oh iya sih. Jadi guru-guruku tuh kalau manggil tuh Le, Stanley gitu. Le? Jelek kan, kayak orang kampung dia disuruh beli ke warung gitu loh. Le. Iya Gitu juga. kan. Akhirnya dari situ teman-temanku beberapa, udahlah lu ganti Hau aja lah namanya gitu. Oh. Dibully. Emang iya? Pernah dibully? Adalah. Hau, serius? Zaman SMP. Oh kecil. Dulu tuh aku nggak kayak gini wujudnya. Emang gimana dulu? Dulu tuh nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Apa katanya? Nggak sepanas di sini sih menurutku. Oke. Mataharinya tuh nggak yang langsung ke kulit gitu loh. Bener. Sini tuh tembus langsung gitu. Bruh. Ruko Sentra Taman Gapura G-Walk. Bener, ini udah di G-Walk kita ya? Nah, gue udah janjian sama Hau di Banbi Cafe. Jadi, gue pengen ngobrol-ngobrol banyak sambil, chill gitu kan. Nongkrong mumpung di Surabaya. Bener gak kali? Jawab lu, kalau enggak gue. Nah, guys, by the way, Jakarta sama Surabaya itu ternyata nggak beda jauh, 11-12. Ini sama-sama gerak. Ini gue nggak suka sama tim gue itu. Nggak peka gitu. Gue tuh haus gali, tolonglah. Mak, gila, set. Wow, Pirlo. Enggak, kalau tadi bercanda guys, tapi beneran nih, ini saran dari gue buat kalian Sobat Nongki. Jadi kalau kalian dehidrasi, kalian haus, jangan lupa buat minum air mineral. Nah, kalau udah haus, inget apa? Minumnya Pirlo aja. Tereng. Nah, oke deh, coba. Katanya sih ini bikin seger banget. Kita harus coba. Wah, gila. Tapi emang enak banget karena ini bikin seger. Ketika lo minum tuh seger banget dan jangan lupa buat kalian yang banyak aktivitas, kalian harus banyak minum air mineral. Dan ingat, Pirlo adalah teman dari segala aktivitas kalian. Pirlo, penuh kemudian seteguk kesegaran. Udah banyak ngomong, let's go. Hai Sobat Nongki, welcome back to Super Nongki. Guys, coba tebak, gue lagi di mana? Yes, gue lagi di Surabaya nih. Tepatnya, gue lagi di kawasan G-Walk. Dan di sini gue menemukan cafe estetik, Banbi Boulangerie and Patisserie. Udah tahu kan dari namanya, ini cafe menyediakan olahan bakery, pastry, dan menu lainnya. Wajib cobain Sobat Nongki. Gue pun bakal nyobain menu-menu di sini bareng tiktokers terkenal asli Surabaya. Siapa tuh? Yes, gue bakal bincang asik bareng Stanley Hau. Mau tahu gimana keseruan kita? Stay tune guys. Akhirnya Sobat Nongki gue ketemu sama sobat lama gue, Stanley Hau. Sosokan. Lama sobat banget. lama. Udah kenal puluhan tahun. Tepuk tangan dulu. Sapa dulu Sobat Nongkinya bro. Selamat apa ini ya? Terserah. Pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya, Sobat Nongki semua. Perkenalkan, namaku Stanley Hau, konten kreator dari Surabaya. Gokil. Ini beda. Gak di brief, gak apa langsung. Gitu. Keren. Tapi by the way lu apa kabar bro? Wah, baik sih. Baik banget dan bersemangat banget. Lumayan lah. Oke, lumayan. Tapi ini salah satu yang yang menurut gua menarik Surabaya sama Jakarta 11-12 bro. Gerah banget, gokil. Lebih panas ini nggak sih Mas Ian? Lebih panas. Aku ngerasain ya, kemarin dong ke Jakarta jam 12 siang, jalan di Pancoran, matahari ini nggak berasa. Di Pancoran? Di Pancoran. Ngapain? Pancoran Peak. Oh, di Pancoran Peak. Pancoran Oke. Peak. Bukan Oh, Pancoran yang ini, bukan. Patung Pancoran. Bukan yang ini. Ngapain coba? Peak yang itu loh. Oh iya. Apa sih? Iya Pancoran. Iya, kan namanya Pancoran ya, Peak, bener ya? betul. Ya itu, sama teman-temanku kan. Nggak pakai payung, nggak pakai apa? Nggak sepanas di sini sih menurutku. Oke. Mataharinya tuh nggak yang langsung ke kulit gitu loh. Nah, Kena polusi kali ya, ketutup gitu. bener sama. Kena Kalau di asap-asap sini gitu. kayak sejengkal ya bro. Bener. Sini tuh tembus langsung gitu.
Waduh, iya, bawa Bekasi loh, hati-hati. Ya gitulah. Gitulah ya. Tapi by the way kita ngasih shout out dulu karena ini cafe keren banget. Jadi ini kita lagi ada di Bandi guys. Jadi kita lagi ada di Bandi Cafe. Jadi ini konsepnya adalah cafe and bakery karena menu-menu di sini tuh kebanyakan dari tuh ada apa bilangnya sih bro, susah banget. Kosong. Kayak otaknya jadi kosong. Enggak, bercanda. Ini kalau orang biasa bilangnya croissant gitu ya, croissant, tapi yang benar kosong. Ini ada, oh ini apa dulu tadi namanya? Ini adalah cheese and egg kosong. Nah, ini ada juga strawberry truffle. Yang ini apa ya Kak? By the way namanya? Wow, Waduh, cinnamon sulit roll, ya. cheese. Boleh nggak kakaknya aja yang jelasin? Ini ada di ntar nih. Di template nanti ada namanya guys. Kalau kalian pesen tuh gampang. Nah kalau ini apa nih? Kayaknya ada brownie sama sundae gitu. Wow. Choco brownie sundae. Nah yang ini apa nih? Ini dari tadi mecah konsentrasi ini. Chicken cheese truffle. Sini loh, liatin. Mantap. Kita sebenarnya udah kedatangan sama kakaknya dulu lihat tuh. Jadi ada bocoran langsung di samping. Iya, lucu. Nah untuk minumannya ini ada apa ya yang ini? Tadi Kak? Strawberry latte. Wah ini strawberry tahu kan kenapa gue suka banget? Karena strawberry itu kepanjangan dari semuanya bikin ngeri guys. Strawberry. Wah, lu barusan. Iya. Bener ya? Jokes ibu kota gitu ya. Aduh, gue malu dah. Yang ini apa nih yang ini? Ini tadi apa? Salted caramel. Salted caramel ya. Kita cheers dulu nggak sih? Gila bro banget gua. Alamatnya ada di sini, nih. Gampang kalian tinggal ketik di map, cuk, nyampe. Langsung keluar. Langsung keluar apanya? Keluar ininya, lokasinya. Oh iya, oke. Aduh. Oh boleh ya gitu. Bingung. Sorry ya, emang Iya, mereka iya. aja yang kotor otaknya, kita bersih. Wah, seger banget. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita. Oke, baru boleh. kan ya, belum ngobrol, belum Belum. tanya. Ih, ngatur-ngatur. Gila. Tuh, manggilnya apa nih? Stanley atau Hal? Roger. Sebenarnya dari kecil tuh panggilanku Stanley. Stanley, ya? Dari kecil ya, dari SD SMP itu Stanley. Cuma kan mulut orang Jawa di sini manggil Oke. nama Stanley itu susah. Oh iya sih. Jadi guru-guruku tuh kalau manggil tuh Lele, Stanley gitu. Le? Jelek kan, kayak orang kampung dia disuruh beli ke warung gitu loh. Lele. Iya Gitu juga. kan. Akhirnya dari situ teman-temanku beberapa, udahlah lu ganti Haw aja lah namanya gitu. Oke. Panggilannya Haw aja lah, gampang lah, guru-guru pasti bisa kan gitu. Akhirnya dari situ 1-2 orang pertamanya iseng-iseng, Haw kan nama keluarga kan. Awalnya kayak nama bapak gua tuh gitu. Nama Bapak gitu kan. dipanggil guys. Oke. Terus lama-lama yang lain ngikut seguru-guruku ngikut akhirnya. Haw udahlah panggil Haw aja ya, lebih gampang. Dari sana sampai sekarang akhirnya ada manggilnya Haw semua. Oke, gua pikir tuh karena cuman brandingan lu aja di sosial media. nama Memang asli itu. panggilan dari kecil ternyata. Dan Iya. itu nama bokap guys, jadi hati-hati. Iya, itu Dan nama sembarangan. marga itu sebenarnya. Nama marga loh. Kayak orang lain kan Kurniawan gitu. Kebetulan nama margaku mungkin agak menjual gitu ya. Iya, Jadi ditaruh di TikTok tuh bagus kan Stanley Haw gitu. Wih, iya bener sih. Gitu. Bener. Kayak nama-nama Jackie Chan gitu Wih, kan. yoi. Bruce Lee, Stanley Haw kayak se-vibes lah gitu kan. Keren. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Ini emang nama itu kadang apa ya, jadi doa, bener gak sih? Ini acara apa sih, kenapa jadi religius gue? Ih, kenapa tawa-tawa? Kenapa sih? Iya, langsung belok. Gak ikutan aku. Jadi guys, kalian harus tahu kenapa gue suka kayak gitu. Jadi gue tuh menjadi host di sini tuh kadang mood swing. Karena emang kru gue tuh ada yang nyebelin, anak Gen Z bro. Tapi nggak semua Gen Z. Nah ngomong-ngomongin anak Gen Z, Stanley itu termasuknya Gen Z, kelahiran berapa? Masuk 2000 aku. 2000? Wah kita beda 2 tahun doang tuh. Coba tebak. Lu 19? Enggak dong. Kemudahan 23 dong 2000. Harusnya makanya sama gue. Oh iya. Udah gimana sih? Makasih ya kak. Tebak. 32. Bener. Bener. Ikut di brief ya. Dia doang yang Gak di brief loh, anjir. Gak di brief aku nebak tuh tadi barusan. Tapi dia bener loh. Enggak, maksudnya ngomong anjing tadi ini kaget. Iya. Dia doang nebak langsung ya. Biasanya enggak. Itu bohong berarti yang lain-lain ya. Cuma mengembirakan gua doang anjir. Gak enakan. Terima kasih sudah Iya, jujur. iya. Siap. Iya, thank you. Asik banget. Nah, ngomongin anak Gen Z, Oke. ya kan ini sebenarnya ada kaitan sama pembahasan yang lagi in di TikTok.
Anda kan suhunya TikTok ya kan? Enggak lah. Iya dong. Gitu, iya dong. Ini Gen Z itu sangat apa ya? Identik dengan outfit Starboy. Wah, gimana pendapat Starboy. lo? Jadi sebenarnya waktu datang ke sini pertama aku tuh nggak ngerti Starboy itu gimana. Iya. Baru dijelasin ini tadi sama kakaknya. Bisa Katanya aja. Starboy itu yang ini kan outfit cowok-cowok apa anak-anak kaya Anak gitu papi, kan. Anak-anak iya, papi gitu kan. Wah gimana tuh ya? Kalau di Surabaya sih biasanya tuh bajunya tuh yang hitam, kaos hitam. Kaos hitam, oke. Terus apa oversize? Yang ini yang gambar anjing tuh. Oh iya, apa sih namanya? Apa ya namanya? Kayak Kenzo, bukan. Apa ya itu? Live apa itulah. Nah, pokoknya ntar ada nih bajunya nih. Sorry. Yang ini kepalanya di sini, Iya, terus iya, belakangnya iya. pantatnya tuh. Iya bener. Gitu. Bener lagi. Terus celana pendek H&M, biasanya hitam atau abu-abu ya kayak gini Anjir nih. gua lagi ya channel. Oke, terus. Sendal Adidas kalau nggak Gucci. Iya bener. Tepuk tangan lu. Bawa clutch tuh. Mau kelanjinya bener. Bawa clutch ya kan. Rambutnya harus yang klimis tuh ke belakang gitu, slick back tuh. Biasanya yang koko-koko kan biasanya gitu. Iya. Ini bukan kan gua? Setipe lah. Setipe. Oke, terima kasih. Kurang klimis dikit tapi. Iya. Terus mobilnya kalau nggak Fortuner, Pajero, Innova udah pasti tiga ini. Tepuk tangan dulu, dia sangat detail guys. Tapi menarik sih karena sebenarnya yang bikin naik adalah arogansinya mereka. Jadi mereka tuh biasanya kalau nemu kesalahan di jalan tuh langsung laporan ke papi. Iya. Aku laporan ke papi ai laporan ke papi ai loh, nanti tak beli nih gedung sama papi ai. Gokil, bawahnya kayak gitu. Ngeri ya. Kayaknya Hao juga kayak gitu gak sih? langsung nuduh. Justru aku tuh menghindari style-style itu. Oh iya? Kalau kakak nyadari kan, aku kan pakainya yang sweater aku tuh nggak mau jadi template koko-koko Cindo itu. Iya bener. Karena ya itu kan image-nya kan kita ngelihatnya, Iya. ini pasti yang begini nih. Sama, Nah, semua. jadi aku tuh Iya. menghindari pakai celana pendek, menghindari pakai sendal-sendal Adidas gitu-gitu. Kelaca nggak mau bawa. Padahal tapi punya. Nggak ada. Emang bener-bener nggak mau. Oke. Emang Tapi bener-bener kenapa? Ini menarik loh. Kenapa? Gak tahu, aku kayak gak suka sama kayak orang lain gitu. Oh, karena Apalagi template-nya kalau koko-koko PTC itu pasti gini nih gitu, yang style-nya begini gitu. Sama semua kan gitu. Teman-temanku pun sama semua tuh yang koko-koko gitu semua modelnya. gali-gali besok beliin gue celana pendek ya. Tolong tim wardrobe celana panjang aja lah. Anak skena aja deh. Gitu. Tapi enggak, ini kita ngobrolin kayak gini bukan mendiskreditkan ya. Enggak. Maksudnya balik lagi outfit sama style itu kan Nggak selera ada, masing-masing, iya. nggak ada salah, nggak ada benar. Gak ada hubungannya sama sifat orang. Betul, nggak ada. enggak. Kita ini seru-seruan aja karena lagi seru-seruan di TikTok Iya juga. benar, lagi ngetren kan. Tapi kalau bisa dihindari. Tetap ujung-ujungnya enggak bercanda. Bener, ini bercanda banget. How? Kenapa TikTok lu kena shadow ban? Nah, ini gue cari-cari itu. kenapa? Ini kenapa? Kayaknya gini, dari dulu tuh aku udah keseringan kena violation. Kan aku kalau bikin konten kan Surabayaan kan. Oh, iya. Jancuk gitu kan. Oke. Masalahnya kalau aku nggak gitu kan nggak ngejual tuh di Iya, TikTok. iya. Kan pasti apa namanya, imageku adalah koko-koko Cindo yang bahasa Jawaan, yang Oke, medok gitu loh. Kalau ininya dihilangin, nggak bisa, kayak Aneh, nggak ngejual iya, gitu loh. Jadi bener. aku jadi ya itu balik lagi jadi koko-koko template aja. Cuma koko-koko bikin video TikTok, udah nggak ada poin yang ngejualnya iya, gitu loh. Unique selling point-nya nggak Nah, apa. mungkin itu awal-awal nggak apa-apa, lama-lama kena satu kena. Terus aku kan akhir-akhir itu sering live. Oke. Live TikTok itu lebih ini lagi, kayak lebih apa ya, kenceng gitu loh. Apa oke. dikit kena, ngomongin apa dikit kena gitu. Nge-vape nih misalnya, ini kamera di sini, kita udah keluar nih, tiba-tiba ada asapnya lewat dikit, Kena juga. kayak gitu. Nah, dari Sensitif sana banget. mungkin kena, lama-lama akhirnya dari TikToknya, nih anak badel nih gitu. Ngelanggar terus nih, akhirnya di shadow ban lah sama mereka. Ini TikTok itu kayak cewek ya. Ini kenapa kayaknya? Enggak Kayaknya bercanda. gitu. Maksudnya mungkin kan mereka punya regulasi sendiri nggak sih? Iya, benar. Ya, tapi tolong pihak TikTok jangan gitu-gitu banget. Iya, itu sensitif makanya. ya. Tolong lah, maksudnya itu kan enggak jadi sedangkan Kayaknya yang lain banyak yang lebih parah gitu. Kok aku terus yang kena. Iya, gitu. giliran yang belah-belahan boleh gimana sih? Tapi nggak apa-apa sih. Bercanda. Nah, How? Terus gimana dong akhirnya karena ini kena shadow ban, jadi lu punya second account? Akhirnya bikin. Oh, Karena oke. ngupload apapun nggak bisa naik kan. Yang nonton tuh waktu parah-parah banget awal-awalnya tuh ya. Masa nih followerku 7 juta nih ya. Yang nonton tuh 5.000, 3.000. Emang gitu. sesusah itu ya Kan algoritmanya ya? aneh kan menurut iya, Ini maksudnya kalau alasannya mungkin kontennya nggak menarik, nggak mungkin segininya gitu loh. Ini nggak masuk akal gitu. Bener.
Akhirnya karena gitu terus selama seminggu 2 minggu gitu terus, stres kan akhirnya. Bangke ini kok nggak naik ini video gue. Sabar. Aku udah effort bikin gini nggak naik lagi. Akhirnya bikin second account. Aku coba video yang sama aku upload di sini. Naik. Lah berarti kan yang nggak beres nih kan akunnya kayak gitu sih. Terus sampai sekarang akhirnya aku lebih rajin upload di second. Tapi kemungkinan untuk pulihnya itu berapa lama sih biasanya? Nah itu ada yang bilang 3 bulan. Jangan diapa-apain, jangan diupload apa-apa katanya gitu. Kalau 3 bulan kamu upload lagi normal berarti bisa balik. Tapi kalau tetap nggak normal katanya relain aja gitu. Oh gitu? Iya katanya. Aku udah chat beberapa orang TikTok juga nggak ada balasan. Boleh. Disuruh makan dulu, kita icip-icip dulu. Ayo. Gitu. Ada anak baru tuh. Sini dulu. Ini mukanya nih. Ini tim baru. Kok ngasihnya banyak banget? Ya kan ada nasi juga tuh. Oh, siap. Let's go. Kita icip-icip. Jadi bedanya Super Nongki sama podcast lain, kita tuh di sini sambil nyemil. Coba, Sherly mau cobain yang mana? Bebas. Ini deh, ini menarik sih. Oke, geser kalau begitu. Ini adalah strawberry croffle. Bener gak? Bener. Oke. Croffle ya bener. Croffle ya? Iya, bener. Kalau gitu tadi aku nggak usah makan dulu ya. Iya. Makanya kalau kita undang puasa dulu kalau bisa 2 hari. Nggak gitu ya? Coba ya. Oke. Nah, kalau gue cobain yang ini deh, biar kita ini apa namanya? Barang-barang. Boleh, ditungguin nih. Enggak apa-apa lah. Baik banget nungguin loh. So sweet banget. Ini egg cheese croissant. Bener. Betul. Ih, garing banget kayak jokesnya Jody. Iya. Ngambek gitu ya, ngambek. Gitu aja. Gimana? Enak sih. Enak, bener. Bener. Kan mau ngirimin voice ya, Bandi. Ih, smooth banget ya, keren. Gue harus belajar deh kayaknya, Mbak. Rempong kalau kita mah langsung pakai tangan. Sini mau lihat gak barbar koi? Enak banget. Kaki banget. Jadi gue tuh punya tim sangat tidak solid. Betul. Nggak support gitu. Nyebelin banget emang. Solid. Ih, parah. Lu, pada konek aku. Coba. Ini selesai video penuh nih kayaknya es krim semua. Oh, cobain dulu. Iya bener juga, bener. Gue lihat-lihat kok udah tinggal 3/4 nih. Oh, iya bener. Ini. Nah, kalau gue mau nyobain yang ini nih. Ini apa ya namanya? Lupa. Cinnamon roll. Tuh lihat. Sini. Gini ya. Lagi sini maju. Nah, maju sini. Bohong duduk lagi. Kok sedih banget sih? Kenapa sih? Gue tuh kebiasaan makan pakai tangan, bro. Nggak apa-apa. Iya. Lebih nikmat. Ngerosting nggak boleh gitu. Serius. Nyaman ya, makan terus, nggak jadi ngobrol. Iya, enak aja. Tapi beneran enak loh, enak. Yang dicobain dari tadi belum ada yang gagal. Enak Ini semua masihan sejauh masih 10/10. Tenang. Kita cari kelemahannya pokoknya. Kita cari kesalahannya di mana. Dibully. Emang iya? Pernah dibully? Adalah. Serius? Zaman SMP. Oh, kecil. Dulu tuh aku nggak kayak gini wujudnya. Emang gimana dulu? Dulu tuh nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Apa katanya? Ada Oh kayak iya? gini. Ya, dulu Yaudah nih, kita liatin dulu nih Itu videonya nih. SMA malah udah. Waktu itu sebelumnya lagi kurus gitu, kecil. Aku pubernya tuh telat. Loh? Jadi anak-anak teman-temanku gimana? kan kelas 7 kelas 8 udah pada tinggi-tinggi. Aku kecil sendiri. Kecil, kurus gitu. Terus dulu aku dance kan DBL. Satu tim tuh 12 orang, aku cowok sendiri. Oke. Makin diinin kan, kayak ih cowok kok nari gitu-gituin loh. Ih cowok kok nari, seguru-guru BK aku. Serius? Guru BK gimana sih? Sumpah pernah dipanggil, kamu sendiri ngapain Stanley cowok kok nari aneh gitu. Belum kok aneh sih? Kayak Malah gitu ya? Ya mesti ya nggak tahu ya, ini mungkin Iya, pola iya, pikir iya. orang Sidoarjo pada saat itu kan. Masih setengah-setengah
kampung gitu kan. Oke, belum open minded gitu. Jadi ngelihat cowok nari itu masih kayak Lucu banget lagi. Iya. ih, cowok kok nari gitu. Cowok tuh main bola dong gitu. Apa stereotype ya? Nari tuh cewek gitu-gitu lah pokoknya. Terus begitu aku udah mulai puber nih, udah mulai naik kan. Jadi tinggiku tuh naik lumayan banyak dari 150-an ke sekarang kan 175, lumayan tinggi. Oke, ya itu Teman-temanku yang dulu kayak iya tiba-tiba kan kalah tinggi semua kan. menciut, Bukan menciut, tapi kayak kebalap lah ya. banyak yang misalnya aku kemana gitu, ada bapak-bapak random gitu. Kamu tinggi Nyo ya? Ya lumayan. Main basket nggak? Enggak. Lah terus olahraganya apa? Nari. Ih cowok kok nari? Masih digituin. Oh iya? Masih digituin. Nggak gaul ya? Kayak gitu-gitu dia biasa lah. Parah, ngomporin. Oke. Ya kayak gitu-gitu. Dulu tuh jadi kebanyakan dibulinya gara-gara itu. Gara-gara ikut dance. Ikut dance, latihan di lapangan gitu. Dari lantai 2 diteriakin gitu. BH-nya ketinggalan. Ih, apa sih? Kayak gitu-gitu. Ih, Sumpah jahat kayak juga gitu, ya? diteriak-teriakin gitu. Enggak sekalian pakai rok aja, gitu-gituin. Tapi dance-nya tuh break dance kah atau apa? Dance ini loh kayak Modern DBL, dance? DBL. Oh, DBL. Yang ada tim dance-nya, ada tim basketnya kan. Oh. Nah, kan yang ngebully aku ini tim basketnya ini. Lah, gimana sih? Kayak aku ini Iya. ngedance dukung Anda gitu. Terus kenapa jadi Andanya gitu? malah, ih cewek semuanya nggak ada cowoknya Sabar. gitu-gitu. Kayak gitu. Kayak Mau emang apa? Itu yang gue tunggu. Suka gue. Nggak, tapi ya Gue lama-lama suka sama kau. Tolong diundang lagi, ini seru banget ya. Anak tepuk tangan dulu. Gitu bener. Oke, tapi beneran loh. Maksudnya bullying itu salah satu yang ngeselin sih. Maksudnya kayak lumayan. Ya maksudnya aku ini nggak ada merugikan kalian gitu. Bahkan kalian kalau nggak ada aku, kalian nggak bisa main basket loh pada saat itu. Kalau nggak ada tim dance kan tim basketnya nggak boleh main waktu itu. bener. Kok malah digituin gitu kayak loh. Gak habis pikri ini kalau kata anak sekarang. Nggak masuk Haikal. Iya. Cakep. Haikal lagi, gue tahu lagi Haikal aja. Oke. Jadi lu tuh kan bawa umur gadget. Iya, gua milenium. Sejauh ini yang paling jauh sih. Iya. Sejauh ini dia paling jauh. Aduh. Apalagi ya? Gue udah tadi cari nih, gak dapet nih. Aduh. Tapi bener, maksudnya ngomongin bullying tuh kayak beruntung orang yang dibully, yang pernah kena bully tuh punya mental kuat loh kayak lo. Kebayang gak sih kalau orang-orang yang down lemah gitu tuh kan banyak yang Benar. Iya. anak Gen Z terutama kan banyak yang apa mental health nggak stabil Mental gitu. health, Iya. Pakai New Balance deh. Jadi orang nggak biar jatuh. balance, power balance juga. Power balance, Zaman iya, dulu. iya. Tahu kan kalian? Tahu. Tahu dulu. Ada yang nggak tahu? Lu tahu nggak? Tahu lah. Pasti. Tahu. Aduh. Oke, sebenarnya ada hal menarik. Gue pengen nanya ini, coba. Gimana ya? Apa ya? Agak takut gue nanya. Gimana, Kayaknya lu sih nggak akan kenapa-napa. Kok bisa lu sama mantan tuh akrab bro? Oh itu. Bikin konten bareng pula lo. Soalnya gini sih. Kenapa? Dulu sebelum kita deket, sebelum kita pacaran pun itu emang ini klop lah gitu loh. Kita itu kayak ibaratnya punya bestie yang ngerti banget gitu loh. Pola pikirnya tuh sama gitu. Oke. Nah dari dulu tuh sering cerita-ceritaan, curhat-curhatan gitu kan. Terus tapi pada saat itu aku punya cewek, dianya punya cowok. Sebelum jadian? Sebelum jadian. Oke. Jadi tiap kali dia berantem sama ini, aku berantem sama ini. Curhat. Sampai lanjut. Nah, sampai akhirnya dia bubar, aku bubar, sama-sama putus. Barengan? Nggak bareng sih, selang berapa bulan lah gitu. Tapi bukan karena kedekatan Bukan. kalian kan? Oke. Emang bubar sendiri gitu, emang nggak cocok aja nih kita dua-duanya. Terus kita saling menemani kan, karena sama-sama kosong waktu itu kan. Kosong. Sama-sama nangis-nangis. Aku sedih banget ditinggal dia, gitu-gitu lah pokoknya. Oke. Terus mikir kan aku, daripada kita gini-gini doang, gimana kalau kita yang jadi aja gitu. Waktu itu aku mikirnya gitu. Tapi inisiatif dari lo berarti? Dari aku. Oke. Terus? Yaudah kan jalan segala macam, deket lah akhirnya. Deket jalan segala macam, setahunan lah kalau nggak salah waktu itu. Setahunan. Nah, kenapa kok bisa akrab sampai sekarang? Kita putusnya itu bukan karena kita. Gimana? Ada something di luar kitanya pokoknya. Bisa lebih spesifik nggak? Ini penasaran. Kayak nggak soalnya. boleh diceritain deh itu. Pokoknya ada something di luar kuasa kita lah. Faktor Yang kayak eksternal berarti. ya gitu pokoknya. Oh. Jadi akhirnya nggak bisa lanjut kan. Wah, ini susah. Iya, Itu. ini sulit. Jadi kayak dan aku udah mengusahakan berkali-kali untuk mendapatkan itu. Maksudnya kayak biar supaya situasinya ini membaik, supaya gitulah, supaya jalannya lebih enak. Tapi nggak bisa tetap ternyata. Oke. Sampai setahun itu aku udah mentok maksimal, dari dia juga nggak bisa, dari akunya nggak bisa. Ya udah, akhirnya pisah. Setelah pisah, nah ibaratnya kan kita putusnya ini bukan karena aku benci sama kamu karena kamu gini-gini, dan dianya juga aku nggak ada kayak gitu. Makanya sampai sekarang pun kayak ibaratnya nggak ada hal yang buat kenapa aku harus berhenti berteman sama dia gitu loh.
Kayak gitu. Jadi sampai sekarang dia punya cowok pun ya awalnya sakit hati sih kayak pastilah. bangke gitu. Iya. Kenapa kamu duluan yang dapet gitu kan? Iya, bajigur. Awalnya sakit kayak loh, Iya, gitu. loh, kok Loh. Kan kemarin loh gitu. Ngerti kan? Maksudnya kayak loh. Lo gak gitu. Gak sejauh itu. Bercanda. Gak sejauh itu. Ya maksudnya kayak dia kan dapat duluan daripada aku kan. Aku tuh kayak loh kok udah dapet gitu. Aku kok masih gini-gini aja. Dan ternyata sampai sekarang pun aku belum dapat gitu. Dianya udah jadi sama yang baru ini udah 6 bulanan gitu. Awalnya aku marah-marah lah gitu. Terus makin lama cowoknya aku juga kenal. Malah aku kenal cowoknya duluan daripada kenal si dianya ini. Tapi punya jiwa yang besar. Kayak gitu Nah, sih. tapi enggak, soalnya gini loh, maksudnya meskipun kita nggak berantem gitu, namanya putus kan agak susah ya untuk berteman. Cuma kalau lu keren sih, maksud gua, lu bisa akrab sama mantan lu, akrab sama cowoknya, itu keren sih, keren. Sebenarnya soalnya kontennya naik terus. Jadi buat konten, bener-bener ada itunya dikit lah. bener sih. Bagus. Kayak orang kan pasti, kok bisa gitu kan. Itu kan jadi hal yang menarik gitu. Daripada ketemu udah ngapa-ngapain gimana? Permisi guys, aku boleh konten nggak? Gitu. Iya, konten aja. Bener. Nah, kayak gitu-gitu. Tuh, ada fansnya di sini, gokil, keren. Oh iya? Iya. Siapa yang berantem? Jadi kan main basket tuh. Aku tuh nggak bawa mobil. Oke. Yang kan kita main di Surabaya Timur. Tempatku di barat. Si mantan ini di barat, cowoknya juga di barat. Oke. Aku nggak bawa mobil nih di timur nih kan. Pulang bingung aku naik apa ya. Buka aplikasi ini kan, transportasi online. 50.000. Lumayan, 50.000 bisa beli makan kan. Iya bener. Aku mikir siapa ya di sini yang bisa aku barengin. Nebeng lah. Ada yang di barat, nggak ada, dia doang. Oke. Bareng nih, Guys bertiga. boleh ikut nggak gitu. Terus ketawa-ketawa kan mereka, nggak masuk akal nih, masa mantanku nebeng ke pacarku, dia awalnya gitu-gitu. Terus akhirnya ya udahlah ya, masuk kan. Coba aku ikut mobilnya pulang, duduk belakang kan, mereka gandeng-gandengan tangan gitu. Kurang ajar. Aku gini, ketawa-ketawa doang gitu kan. Terus tiba-tiba mereka berantem. Tiba-tiba mereka bukan, nggak tahu ya berantem beneran apa enggak ya. Pokoknya cekcok lah. Oke. Cekcok, kuliatin. Wah seru nih. Ini kalau jadi konten pasti rame nih. Aku mikir gitu. Bener ya. Langsung gini. Ini sih guys, ini aku boleh kontenin nggak sih? Ini lucu soalnya. Iya. Terus mereka iyain lagi. Gini, ya udah. Bagus, oke. Ini deh langsung. Mau bacot-bacotan gitu. Naik deh emang beneran 1 juta apa kalau nggak salah kemarin. Konten for life, anjir. Tapi bagus. Gitu. Itu cuan for life. Kita coba ini dulu gimana ya kan? Itu kasihan Boleh, loh. Dianggurin boleh, terus boleh. dingin loh nanti dia. Ngambek. Kakak aja deh. Oke. Aduh, ini Abis makan aku kenyang banget. iya. Guys, ini lihat deh. Sini. Porsinya tuh nggak pelit gitu. Ini boleh minta lagi. Enggak. Ini bener-bener porsinya tuh mantap loh. Sama ini kan ayamnya ya kayak, bener gak sih? Banyak banget sumpah, udah banyak ngomong. Oh, kita ngobrol tentang makan, enak. Ayo. Ini masih menjadi misteri. Kenapa cewek tuh kalau udah putus, pas gampang banget dapat penggantinya, cepet banget. Nah, Kenapa, ini bro? kalau dari aku ya menurutku, cewek apalagi kalau cakep, pasti itu ada aja yang ngincer dari dulu gitu loh. Cuma kayak masih ada cowoknya nih, entaran deh. Begitu hari H putus, kan pasti itu berita nyebar tuh. Sini putus. Bener juga sih. Langsung tuh kan bermunculan manusia-manusia bangsat ini kan. Bener-bener Bermunculan ngincer ya, yang ngincer langsung ya. yang ngomongnya gini nih. Gimana? Katanya kamu putus ya? Ih sayang banget ya, padahal kalian cocok loh. Tenang aja, kalau jodoh nggak bakal kemana-mana kok. BTW minggu depan kosong nggak? Anjir. Ayo aku temenin kesini. Gitu tuh pasti kelakuannya begitu-begitu. Nemenin ya, nemenin sebagai hero ya kan. Nah, minimal kalau dari segi cewek ya menurut ya, kalau dari segi cewek abis putus ada yang nemenin, pasti mereka mau aja. Karena kan daripada galau. Kosong. Nah, Iya. at least kan pasti mereka mikir, kan cuma temenan doang. Kalau kita yang cowok nih, abis putus, kan nggak mungkin cewek-cewek datang ke kita. Kita Kamu yang abis cari, putus, kan pasti. iya. Kalau kita langsung nyari, dicapnya apa? Oh, Fuckboy nih, Fuckboy baru nih. putus langsung cari yang baru. Enggak adil anjir emang. Iya nggak? Adil anjir. Iya nggak? Iya. Tapi bener. kalau cewek ada yang deketin, mereka mau jalan pun mau 5 cowok berbeda dalam 5 hari yang berbeda pun pasti nganggapnya apa ya? Kan cuma temenan doang. Abis putus daripada galau sendirian di rumah depresi. Ini kita harus perangi para wanita Kayak enggak. gitu. Tapi bener sih, bener banget. Kalau kitanya langsung gerak nyari yang baru, kitanya yang jadi salah. Iya. Kitanya jadi kayak baru putus kok langsung nyari lagi Lu loh. aja udah jalan ya. Nah, Kenapa kita salah ya kan? nah. Ini nggak beres ini yang Sulit. dinamakan tidak, katanya pengen emansipasi. Sulit, apalagi iya waktu kan? itu kan kita putusnya baik-baik tuh. Iya, Masih iya sih. curhat-curhatan kan. Dia ceritanya ke aku. Deket sama ini. Jadi deketin siapa tuh ceritanya ke aku. Panas gak lu? Lumayan. Bener-bener. Mantan lu siapa namanya? Lupa. Tadi jangan lah, jangan. Oh jangan, oke.
Tadi aku pulang kuliah, ditawarin pulang, dianterin pulang sama si ini gitu. Maksudnya apa? Kayak gitu. Tiba-tiba temenku yang SMA gini-gini ngajakin aku ini gitu. Itu ada 10 kali cowok kayak gitu. 10 cowokan lebih. Karena emang cakep kan mantanku waktu itu. Aku akuin sampai sekarang emang cakep sih. Nah, kalau lu punya mantan cakep kayak gitu, untuk nextnya itu standarnya kayak gimana? Maksudnya? Harus lebih cakep kah? Setara atau? At least setara sih menurutku. Kan orang-orang bilang don't settle for less. Oh iya. Makanya mungkin itu salah satu yang bikin Susah cari susah lagi. juga ya. Mungkin. Nah ini baru manajerku. Oke. Halo Pak Manajer. Anda kena macet? Iya gitu. Bercanda. Abis kuliah aja. Abis kuliah, wah keren. Oke, Gitu. oh gitu. Tapi ini gue nanya lagi ya. Sebenarnya yang bikin lu sulit untuk dapat lagi tuh apa pertimbangannya? Kayaknya kalau orang kayak lu, cewek yang deketin juga Nah banyak nggak sih, bro? ini adalah omongan dari semua orang yang ketemu sama aku. Oh iya? Siapa sih yang nggak mau sama kamu? Banyak gitu. Banyak. Merasa tertampar aja. Oke. Semua ngiranya pasti gitu. Ah, lu mah tinggal kedip-kedip doang, cewek dateng. ternyata? Enggak gitu, enggak semudah itu, teman-teman. Oh iya? Iya, sumpah. Nah dulu, dari lu apa yang bikin lu sulit sebenarnya? Dari lu pribadi? Untuk mendekati cewek? Mungkin karena itu ya, lastnya kayak gitu. Jadi kan standarnya lumayan tinggi tuh. Dari segi fisik, sifat, dan lain-lain. Pokoknya jujur-jujuran nih, aku seumur hidup gak pernah ketemu cewek yang secocok dia ini, yang kemarin ini. Chemistry. Yang iya bener-bener klop lah di segala sesuatu, kayak sifat, pola pikir, how to treat each other. Kayak dalam pacaran kan kadang-kadang ada yang menurut kita tuh ini sebenarnya hal simpel banget, tapi orang lain tuh ribet gitu loh. Ini kali yang dinamakan kesetaraan itu ya? Mungkin ya, mungkin kayak gitu-gitu sih. Nah banyak tuh kayak aku misalnya setelah dari dia deket sama siapa itu, hal-hal kecil yang menurutku simpel nih mereka nggak ngerti gitu. Oh jadi standarnya naik. Mungkin kayak gitu sih. Jadi kayak abis ketemu ngobrol kok gini sih, yang kemarin nggak gini gitu loh. Bukannya maunya yang kayak kemarin-kemarin, ya? bukan. Tapi ini jadi iya, yang kemarin lo bisa kayak gini, kenapa kok kamu hal yang simpel gini nggak bisa kayak nah, gitu. kalau ini gue belain. Gimana? Nggak cuma cowok, cewek aja gitu. Kalau dapat cowok baru itu dibanding-bandingin sama yang lama. Itu cewek ya? kayak gitu. Ngaku nggak? Bener nggak? Ngaku nggak? Ayo. Kadang gitu. Tapi secara nggak sadar memang pasti akan dibandingkan. Pasti kan yang itu. lama. Iya. Itu inilah otomatis lah itu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, tapi ini nih? pertanyaannya lucu lagi nih. Pernah nggak sih kayak lu dapat penolakan yang bikin lu sakit hati banget selama lu deketin cewek? Ayo, jujur. Aduh, boleh ceritain nggak ya ini ya? Pakai inisial aja. Tapi udah damai sih sekarang. Ada baru beberapa minggu yang lalu lah. Ah, anjir baru dong. Oke, gimana? Orang Jakarta. Siapa? Emang orang Jakarta tuh kayaknya nggak bisa dibuat serius nih kayak. Enggak, gue orang Jakarta baik-baik aja. Mostly ya, aku 3 kali deket sama orang Jakarta ini nyakitin semua loh. Oh iya sih. Kayak nggak tau ya, mungkin karena orang Jakarta kan orangnya yang kayak wah santai Terlalu gitu kan, santai, sama open friendly betul, gitu. betul, Jadi betul, kadang-kadang tuh di otakku harusnya orang kalau nggak suka nggak gini nih gitu loh. Kalau orang Surabaya nih kak, jelas dari awal ini mau apa enggak tuh jelas. Setuju gue. Jelas banget dari awal tuh kita kelihatan. Ngechat pertama responnya nggak enak, ini pasti nggak mau. Langsung kelihatan. Orang Jakarta kan kayak, oh iya halo, jalan yuk gas, segala macem. Jalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, tiba-tiba I'm just being nice aja. Fuck. Oh emosi. Oke. Ya nggak tapi, Iya, kayak gitu. Ada lah kayak gitu. Dan lu Si dia ini kayak gitu. gitu. Jadi dia udah apalah nge-replyin story, ngechatin segala macam. Mostly dari dia semuanya lah kayak gitu. Dia yang mulai semuanya segala macam. Aku di sini cuma nemenin doang gitu. Oke. Ada terakhir kita ketemuan, bla 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 segala macam. Udah nonton berdua mau, kemana mau. Pokoknya udah kayak basically ini udah ngedate gitu sebenarnya di otakku gitu. Tiba-tiba aku tanya kan, kamu ngelakuin ini semua, ini alasannya apa? Oke, Karena jawabannya sepengalamanku kalau cewek kayak gini, ini nggak mungkin nggak ada feeling sama sekali, Iya dong. nggak mungkin nol Iyalah, gitu loh. Iya. Aku nyetir nih kak, pilek, tiba-tiba dia turun ke Indomaret beliin obat. Oke. Nah menurutku Effort. nggak mungkin dong kalau cuma as Iya. a friend, Iya. nggak kayak gitu menurutku ya. Hubungan pertemanan tidak sesweet itu. Alasannya gitu. Cewek friendly itu red flag banget ya. Dia alasannya gitu, I'm just being nice aja, gini segala macam. Aku emang ke teman-temanku kayak gitu. Ah gila, dia kayak gitu? Dia bilangnya gitu sih. Siapa sih? Tetep siapa sih? Aku sampai bingung gitu lah. Oh ada ya pertemanan kayak gini ya gitu. Enggak sih, itu yang bikin kesel apa? Buang-buang waktu kita sih. Yang kayak gitu, sumpah.
Tolong ya para betina ataupun cowok. Tapi udah damai sih. Udah Iya, akhirnya iya. udah ngobrol lagi, ku tanya kemarin gimana maksudnya dia gini-gini, oh ya udah gitu. Tapi tetap lu gak terima kan sekarang. Pastilah gila. Iya dong, maksudnya tolonglah. Jadi orang tuh harus jelas. Kalau lu deket atau lu suka, ya lanjut. Kalau enggak ya jangan ngasih harapan kayak gitu. Oke, Ini lanjut. menarik ya. Makin kesini tuh makin penasaran gue sama Haus ternyata. bener. Ini harus ada part 2, part 3, part 4 ini. Ini ngebahas tentang dunia perginian ini. Nah, katanya lu pernah ngalamin sesuatu, ini langsung belok ya Boleh. ini bahasannya nih. Karena kalau ngebahas cewek tuh kayak nggak ada habisnya gitu kan. Bener. Nggak ada habisnya, mereka tuh kayak manusia yang sulit dimengerti gitu kan. Aduh, gitu. Curhat. Jadi, katanya lu pernah mengalami kejadian pijit minus-minus. Apa itu maksudnya? Coba. Gimana? Kalau orang pijat plus-plus kan enak ya harusnya. Aduh, gue nggak bisa jawab. Nggak pernah sih ya. Dengar-dengar sih nggak tahu. begitu. Jadi gimana jadi? Iya. Dengar-dengar sih begitu. Nah, Oke. kemarin itu aku ada lagi jalan sama temanku cowok nih. Di mana nih? Di dekat sini. Oke. Daerah Surabaya. Ah. Terus aku lagi datang kayak ke dia buka resto gitu kan. Habis makan beres tiba-tiba dia gini, "Hau, badanku capek semua nih. Pijet yuk." gitu. Pijet beneran. Oke. Pijet refleksi. Refleksi family reflexologi gitu loh. Udah kan masuk segala macam. Nah, udah segala macam udah bayar, darat masuk. Nah, kali waktu itu yang mijetin aku tuh mas-mas. Oke. Cowok bukan cewek nih. Iya, Mikirku oh ya udah gitu kan. Udah kan pasti buka baju segala macam gitu kan. Oh. Iya dong, pasti kan. Iya. Kan- Iya kan dong. ini kan apa namanya? Iya. Apa tengkurap ya? Tengkurap gitu kan. iya. Dipijetin gitu segala macam beres. Sepengalamanku kalau pijet refleksi habis punggung selesai paling disuruh duduk dikeretek Yes. selesai. Ini disuruh balik badan. Jadi habis tengkurap nih. Balik badanku. Balik badan. Lah. Terus Aku masih positif tinggi. Oh mungkin dia mau leher lah atau bahu gitu. Emang benar awalnya leher, bahu. Oh beres nih. Kan aku pakai handuk tuh di sini kan. Permisi aku diambil handuknya. Jebret gitu. semua bro. Buka kan? gitu kan. Lah gila. Aku kan gini. Ini mau diapain nih gitu kan. Anjir. Dia keluarin minyak-minyak gitu kan. Wah. Kesini, ke perut nih pertama Oke. gini. Biar apa? Biar naik ya Apa ya peranakan. ini? Aku udah mikir, Enggak. ini ngapain ini? Oh, aku masih positif lah. Oke. Oh, mungkin ini memperlancar pencernaan apa gimana Oke. kan jadi begini-begini gitu kayak. Oh ya udah deh gitu. Mas lagi anjir. Mas ya, udah kepikir udah beres nih. Ambil lagi mas. Plak gitu kan. Kesini, Sini. sumpah gak bohong. Gini, dan dia tuh ngangkang di atasku gitu loh. Ih, anjir. Aku gini. Terus dia tuh naik ke atas gitu, terus kayak, isi ya go. Terus nikmatin enggak? Aku kayak, kalau aku suruh berhenti kan jadi awkward kan, kayak, Iya. Mas udah mas kan gak enak kan. Mas tolong. Situasinya kan jadi gak enak, jadi Iya. aku diem aja, tapi kayak aku pegang HP gini kan, aku pura-pura bodoh gitu kayak. Kau, kalau gue tendang itu palanya dari belakang sumpah serem banget Biasanya gini, terus aku kayak, lihat-lihatan nggak mata sama mata? nggak tahu sih, nggak mau lihat sih. Serem Iya, banget begini. anjir. Udah gini, beres, udah, baru habis itu, duduk kan, baru dikeretek-keretekin gitu, oke thank you kok udah selesai gitu. Keluar aku bingung kan, ini kok kayak gini ya? Wah ini pelecehan gila. Aku mikir, mungkin emang di sini SOP-nya gitu. terus lu- Bener-bener full body gitu kan. Nah, kan aku berdua tadi sama temanku kan. Tanya. Pas keluar aku nanya, kamu tadi diginiin nggak? Tadi aku diginiin soalnya. Enggak lah, gila gini. Ih, Sumpah. mikir dong aku. Lah, terus ini kenapa aku digituin gitu. Wah, tapi jangan temenmu. Enggak. Ih, kenapa geli anjir? Ini gue bayangin lagi. Ih, serem banget. Tapi tolong nanti di ending spill ya nama tempat takut ke situ. Masalahnya kita sering refleksi. Nah, Capek yang kan? lebih susah, yang lebih aku kagetnya lagi begitu udah beres pijat selesai keluar, pasti itu ternyata tahu aku. Ini Koko yang di TikTok kan, boleh foto nggak? Setelah dia habis giniin aku itu tadi. Shit, Ben. Udah minta foto pula. Kurang ajar emang. Oke. Tolong disensor. Ya gitu lah pokoknya. Itu makanya aku ngomongnya pijat minus-minus. Itu minus banget Itu kan? otaknya minus sih, parah. How lain kali kalau udah kayak gitu, Langsung duduk tolak mana? ya? Di sini. Di Pas sini. Di sini. Iya. Giniin aja biar kepalanya ngejengkang sono, serem banget sono. Gak. Iya. Aduh, sisi gelap how. Iya. Enggak bercanda. Ini nih yang bikin jodohku sulit datang. Ini yang bikin gak jadi. Kayak kita cowok gak apa-apa dong. Nggak, aku nggak, yang masnya Bercanda. doang. Gak jadi, tolong editor. Maaf.
Tapi ternyata bukan gue doang yang ngalamin hal-hal aneh gitu. Semua orang ngalamin. Banyak. Salah satunya Hao juga ngalamin hal aneh. Tapi gue beruntung sih selama pijat refreshing nggak pernah gue kayak gitu. Nggak pernah ya? Sumpah kalau gue kayak emosi sih, beneran takut. Bukan karena apa takut, karena takut. Pelecehan. Tapi aku baca di komen-komen katanya emang kalau pijat di kampung tuh gitu. Full body gitu. Sesitu-situnya katanya gitu. Makanya aku kayak oh ya udah berarti mungkin emang masnya nerapin yang dari kampung ini. Cuma mungkin aku nggak pernah itu kan, makanya aku kaget ini apa ini. Tapi rasa-rasanya saat digituin gimana? Enggak sih. Enggak ada rasanya sih. Iya. Nah, anjay, ya kan? Set oily. Takut banget. Serem sih, parah. Apa ini? Mau dong diceritain tentang Summer Velas, itu Summer gimana? Velas. Itu apa maksudnya? Summer Velas tuh aku ada project bikin boy band gitu. Oh iya? Ini boy band project beneran atau enggak? Yang kayak Smash gitu. Wah. Tapi kalau Smash kan ada labelnya kan. Iya, Ini kita kalau kayak dari temen nongkrong, terus gimana kalau kita gitu? Bener-bener random itu. Oke. Berapa orang by the way? Sekarang 6 orang. Masih berjalan sampai sekarang? Pinginnya sih 7 biar kayak BTS kan. Mau rekrut gak yang tua? Iya, enggak bercanda. Oke, lanjut. Kenapa Anda gak suka? Mukanya langsung gitu. Usia gapnya terlalu jauh ya. Jadi awalnya tuh gimana? Aku lagi ke Jakarta. Ada temanku nih lagi di Jakarta juga lah pokoknya. Aku tinggal di tempatnya dia, cowok ya guys. Kenapa sih harus di-highlight? Di disclaimer dulu. Ntar, ayo teman apa lagi nih? Jadi ketawanya kenceng banget, ketawain. Lagi nongkrong di apartnya dia kan, ngobrol, tiba-tiba dia ngambil gitar, nyanyi. Biasa cowok-cowok kan nongkrong kan nyanyi-nyanyi gitu. Cereng-cereng dia nyanyi Kobe Junior. Kamu buat aku terselingkuh. Bukan, salah. Ya itulah pokoknya, dia nyanyi itu. Lah, enak suaranya gitu. Aku baru tahu dia tuh bisa nyanyi pada saat itu. Kupikir selama ini nggak bisa. Nah dia ini anak TikTok juga, kreator. Tapi bikin kontennya tuh yang gini loh kak. Gimana? Main game nih. 200.000 kalau kamu gini. Oh kayak si siapa namanya? Gitulah pokoknya. Iben gitu-gitu ya. Dia bikin kontennya gitu. Aku gitu mikirnya gini, lah kamu kan bisa nyanyi, kenapa nggak bikin konten nyanyi aja daripada konten cuma gitu-gitu doang menurutku ya. Konten bagi-bagi duit itu kan kayak di mata orang tuh kayak alah bagi-bagi duit doang gitu loh, kayak nggak ada talentanya gitu loh. Menurutku ya. Iya. Disclaimer ya, ini kan menurut pendapat ini kayak, pribadi. Iya gitulah. Terus aku bilang kenapa nggak gini-gini? Dia bilang aku malu lah di depan kamera apa segala macam. Nah, akhirnya aku asal nyeplos aja, mau bikin boyband nggak? Gitu. Karena dari dulu SMA tuh aku ada keinginan itu, tapi aku kayak apa ya, kayaknya nggak mungkin terjadi deh gitu loh. Soalnya waktu itu kan apalagi di Surabaya kan, apa namanya, kalau kita ngarahnya ke entertain, orang-orang tuh udah langsung kayak ngapain sih? Ini ya mencibir atau kayak underestimate. Kayak menurut orang-orang sini tuh ya, apalagi kalau Chinese gitu, udah lalu paling bener jualan gitu. Jualan, buka bisnis, buka toko kayak gitu. Tapi bener juga sih. Kayak di mata mereka tuh nggak mungkin kalau arahnya tuh kayak penyanyi lah, boyband tuh nggak ada. Bahkan YouTuber tuh nggak ada. Fun fact ya, baru tahu. Ternyata kayak gitu ya di sini. Iya. Sampai aku pun waktu pertama kali bikin konten di TikTok gitu, papa mamaku sendiri masih kayak gitu, ngapain sih gini. Udahlah kuliah yang bener, belajar yang bener, kerja yang bener kayak gitu loh. Sampai akhirnya kan namanya orang tua Asia ya, begitu ada duitnya baru kan, wah ternyata anakku bisa gitu. Gitu. Emang bener-bener ya. Nah jadi waktu zamanku SMA, pertama aku dibilang bisa nyanyi juga nggak bisa banget lah. Cuma aku main piano doang. Dulu aku sempat les piano, jadi ngerti musik tapi nggak yang bisa nyanyi banget. Secara look waktu itu juga nggak yang good looking banget lah. Maksudnya untuk jadi boyband waktu itu nggak lah kalau menurutku waktu itu. Modal nggak ada juga, kenalan produser nggak ada juga, jadi kayak angan-angan doang. Nah pas sekarang aku ngerasa kayak duitnya udah ada nih, modalnya udah ada, mau bikin harusnya bisa. Kebetulan ada teman yang bisa diajak juga. Gimana kalau kita bikin? Serandom itu awalnya. Boleh deh, gas gitu. Waktu itu tapi berdua doang kak, jadi aku pikir ya ini omongan inilah, basa-basi tai lah ini. Balik ke Surabaya lah kita. Balik ke Surabaya nongkrong, ada temanku datang dari Jepang. Kuliahnya di Jepang, jadi stylenya Harajuku gitu kan, rambutnya putih segala macam. Si temanku yang tadi ku ajakin ini ngelihat, lah ini boyband banget nih stylenya. Boyband material. Ini boyband banget ini, pasti menjual nih kalau dia ikut gini gitu lah. Diajakin akhirnya, mau nggak? Jadilah bertiga kita. Dari kita bertiga yang suaranya bagus cuma si ini doang, si Yoel ini yang pertama kali. Yang Jepang ini juga nggak bisa nyanyi, yang aku juga biasa-biasa. Carilah lagi satu orang yang bisa nyanyi. Ada temennya si Yoel ini namanya Edbert.
Edbert. Oke. Temen kantor nih. Edbert Nah, Cuan Gora. ini emang beneran penyanyi. Oke. Emang dari dulu zaman kuliah dia sering nyanyi-nyanyi di kampus gitu. Diajak lah dan visualnya juga masuk. Jadilah kita berempat ini. Ketemuan, nongkrong gini. Gimana mau bikin nggak? Gini. Boleh deh. Udah kita have fun dulu aja lah. Pokoknya bikin lagu yang bener, bikin MV yang bener, lempar ke publik. Kalau emang responnya bagus, kita terusin. Kalau emang ternyata tidak balik modal ya udah kita mesti jadiin hobi aja gitu. Siapa tahu kan bisa buat happy gitu. Bikin segala macam jebret, keluarin MV, keluarin apa, langsung ternyata tawaran manggungnya lumayan Kak. Ada 5 kali apa kalau nggak salah. Pas itu setelah debut dari perdana itu, dari debut itu ditawarin lumayan kan. Kayaknya bisa diseriusin. Kita berempat tuh awalnya. Jadi 2 panggung pertama tuh kita berempat. Aku lihat di panggung yang kan aku kan basicnya dance kan dulu dari zaman SMP. Yang lain ini nggak bisa Kak. Jadi di panggung tuh bayangin nih boy band tapi gini doang nih tampilnya. Kaku. Kamu buat aku nggak bisa dong. Kayak, iya. Di panggung itu nggak ngejual gitu loh. Kayak aku nonton videonya kok garing banget ya. Aku mikir lah kayaknya kalau nambah member bakal kelihatan lebih inilah di panggung kan lebih rame gitu kan. Aku tanya mau nggak nambah member gini. Boleh terserah atur. Carilah 2 member lagi, ketemu sekarang jadi berenam. Dan emang bener sih lebih oke lah di atas panggung. Dan yang satu member baru ini emang pure beneran musisi. Yang emang udah punya di Spotify itu ada karyanya udah banyak kayak gitu. Keren. Berarti sekarang nyari satu lagi biar 7? Belum tahu. Oke, ini baru ini ya. Karena kalau makin banyak membernya kan tua gua bagi hasilnya makin ini Kak. Oh iya juga. Emang makin gak ada. Ujung-ujungnya cuan juga, bener sih. Kenapa videonya badut? Nah itu juga. Nah kenapa lo? Ayo. Diangkat dari kisah nyata. Waduh, jadi badut maksudnya gitu. Iya. Ada sedih. Mostly karyaku kan diambil dari ini kan, kejadian sehari-hari gitu. Termasuk konten juga kan. Lebih relate ya. Kayak cerita pijit minus. Itu kan aku nggak ngarang, emang beneran kejadian. Termasuk lagu pun gitu. Kalau aku disuruh ngarang mau bikin cerita gini tuh susah. Jadi aku sempat ada kejadian apa sama siapa, ini kayaknya jadiin lagu bagus nih. Jadilah lagu badut itu. Lagunya kan tentang aku ngejar nih cewek, udah effort segala macam, ternyata sukanya sama temanku. Ini yang mana? Ada. Oke, beda lagi kan. Soalnya beda lagi nih ceritanya nih. Ada. Jadilah lagu badut itu. Gitu. Tepuk tangan dulu lah, dia kreatif banget sih. Maksudnya sebenarnya kan orang itu apa ya di otaknya masing-masing itu sebenarnya bisa buat bikin karya, cuman mereka mau mulai atau enggaknya itu yang susah sebenarnya. Nah kalau bisa nih anak-anak muda nih kayak How, kalian kalau punya ide apa mau? Luapin aja nggak sih? Sekarang kan gampang kan sosmed semuanya tinggal digital loh sekarang. Ini HP doang pencet jadi gitu. Tapi apalagi proyek ke depan? Yang lu impikan saat ini terus kayak ini lagi ini sih lagi jalan solo. Solo? Why? Kenapa lu milih solo? Karena ngurusin orang susah ya. Iya juga sih bener. Pusing sendiri gitu kayak aduh yang satu yang mulai dia pusing. Oke. Terus kita berenam kan yang benar-benar pure terjun entertain itu cuma 2 apa kalau nggak salah. Lainnya ini ada yang ngantor, ada yang bantuin papanya jaga depot gitu-gitu loh Kak. Karena mereka ya kalau dikatakan mungkin niat gak niat ya, maksudnya ya udah. Itu satu. Kedua mungkin mereka nggak ngelihat ini masih ada masa depannya atau enggak gitu loh. Masih coba-coba kan. Karena aku dari awal juga bilang kita coba aja dulu have fun. Jangan jadi ini jadi tujuan hidupmu dulu karena emang belum ada duitnya sekarang gitu. Jadi mereka kadang-kadang tuh diajak latihan, aku ngantor, aku ini itu sih. Jadi kadang-kadang aku pusing-pusing sendiri kan. Terus aku mikir kayaknya kalau aku bikin solo ngurusin diriku sendiri lebih gampang. Yes, benar. Kayak gitu sih. Lebih, ini lagi jalan. Lebih liar juga nggak sih? Maksudnya kayak bikin lagu genre sesuai yang lo mau segala macam. Bener. Kita sih support aja ya. Kita tunggu karya-karya How selanjutnya. Terima kasih. Dong, ya kan? Ditunggu ininya, apa namanya, rilisnya. Nah, kapan rencananya emang? Nah, pinginnya sih secepatnya, pinginnya ya. Okay. Pinginnya sih bulan depan Desember ini rilis. Tapi kalau kata produserku ini kan suasana udah running dong. Udah. Okay. Udah apa namanya? Mau di sneak peek gak? Boleh dong. Sedikit aja ya. Iya, boleh. Sedikit berapa? Dari setengah durasi? Enggak dong. 30 detik oke lah. 30 detik oke lah. Nah, kalau kata produserku ini kan suasananya politik Mas ya. Jadi katanya dia jangan dulu. Takutnya orang-orang fokusnya ke sini. Hype-nya karena lagi politik. Ntar tunggu beres aja baru di Coba. Dikit aja ya. Bentar. R&B hip hop gitu lah. Suka sih. Bagus. Belum. Belum.
This feeling towards you. Yeah, why must you? I know I can't be with you. I try getting over you, but why this feeling can't go through? What am I supposed to do? Can't wash it off like shampoo. You're already with him. I'm still going to the gym. The sun looking dim every day. I'm trying to Enak bro, enak bro. Serius? Serius enak, sumpah. Tepuk tangan keren. Ini vibes-nya kayak ini ya. Rapnya tuh kayak Richie. Iya. Korea bener sih. Iya Korea sama. Aku arahnya ke J Park gitu. Keren J Park gua. Soalnya gitu, follow gua. Keren. Tapi lu harus dance kayak gitu ya. Pressure. Tapi keren. Keren. Apa ya? Kan ada lagu yang ketika pertama kali didengar itu langsung catchy gitu loh. Nah ini salah satunya. Langsung nyantol. Iya, gitu. langsung nyantol. Tepuk tangan guys. Keren. Kabarin gue ya kalau gue beneran dia bikin story semuanya lagu ini. Siap. Hah? Iya, pokoknya ditunggu. Kapan rencananya Desember kalau bisa? Kalau bisa Desember. Oke, kalau enggak ya setelah pemilu. Stay tune guys, stay tune. Iya dong, iya jelas. Tolong langsung ditayangin ya biar gak keduluan orang. Gitu. Yeah. Oke, lihat ada apa lagi? Ada games. Nah, saatnya kita game super cepat. Tadadadeng. Jadi artis top atau pengusaha top? Artis. Why? Nggak bisa, aku kayak nggak menemukan ada jiwa pengusaha di diriku gitu. Oke. Jualan gitu nggak masuk sih ya. Jujur ya, dia bagus. Pilih salah satu platform andalan kamu, TikTok, Instagram, atau YouTube? TikTok sih. Karena besar dari TikTok, guys. Nggak ada TikTok, nggak ada saya. Iya. Jadi namanya adalah Steady How Tok. Gak. Canda. Boleh. Pilih mana, cewek OCD atau cewek jorok? Ih, gue mau sih. OCD atau jorok? Maksudnya apa harus rapi, gitu. OCD sih. OCD lah, jorok. Jorok Ya nggak ampun. Iya. Nggak bisa. Gak bisa. Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Aduh. Kalau Harry itu udah Diam. Diselingkuhin deh. Diselingkuhin. Kenapa, bro? Kalau aku jawab selingkuh ntar makin nggak ada yang mau. Oh iya juga benar. Diplomatis. Oke. Ya. Lanjut. pilih makan kodok atau makan belut? Kodok atau belut? Belut sih. Kenapa? Masih sering belut. Masih sering makan kalau belut. Kayak ular bro kepalanya. Sama aja nggak sih sama lele sebenarnya? Kurang lebih lah. Oh iya juga sih, bener ya. Sama aja, nggak terlalu beda. Masih enak sih kalau lele. Udah. Bro, ternyata kita sudah di ujung perjumpaan kita. Ih, kayak program apa ya di ujung perjumpaan. Sesuai seperti sebelum kita umumnya. Oh iya. Rating makanan. Iya, kita harus nge-rate Boleh. nih antara tempat sama makanan. Ini overall aja ya. Setelah kita mencoba beberapa makanan di sini, 1 sampai 10 berapa, Bro? Dari lo? 8 lah. Tepuk tangan tinggi. Apa yang bikin lu tertarik dengan makanan-makanan di sini? Yang mana? Tadi kan aku nyobain yang ini doang. Aku tuh dasarnya nggak suka makanan manis sebenarnya. Oke. Lebih ke asin. Tapi ini tadi aku coba masih bisa sih. Masih bisa diterima gitu. Oke. Masih bisa nikmatin gitu. Berarti manisnya nggak terlalu yang Ya, nggak yang sampai yang kayak enek gitu. Gua 9 sih. Karena Karena ada kakaknya di sini. Iya sih. Enggak. Tadi masa gue nyobain 3 kan. Ini sama ini. Nah, kayaknya yang bikin gue ngasih nilai 9 tuh makanan ini, Bro. Ini enak loh. Ini apa ya? Creamy, gurih sama karena gue suka proteinnya, telur ini jadi porsinya nggak pelit sih itu. Ini keren sih, keren. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan dulu. Gitu. Nah, untuk tempat vibes-nya, tadi kan kita masuk dari bawah tuh segala macam 1 sampai 10 berapa? Nyaman sih, 9. Wih, tinggi. Gue sama sih setuju karena apa ya, dari segi dekorasinya modern, terus juga dan tadi lagunya enak-enak sih. Ini playlistnya oke lah, playlistnya oke. Jadi bikin betah sebenarnya ya kan. Sama satu sih yang penting bro, toiletnya bersih. Iya bener sih. Bener banget, ini gue suka banget. Untuk orang yang boker di mana-mana seperti saya ini itu penting banget sih. Jujur banget anjir, kayak burung ya. Kayak burung. Gitu. Oke, tapi emang senyaman itu sih. Toiletnya bikin kita betah. Dan ini playlist yang penting. Lu kebayang gak sih nongkrong, tiba-tiba playlistnya kayak apaan ini yang tadinya mau 2 jam nongkrong jadi pengen balik buru-buru. Bener. Itu yang penting. Karena nggak masuk gitu tempat sama playlistnya tuh nggak cocok gitu. Ini masuk lah. Sama, nah ini lagi fun fact. Awalnya tuh kan gue denger kayak ini tuh cafe dan pastry, yang gue mikir kayak ini jauh banget ya kan segala macam, pas gue masuk ternyata enggak. Karena di sini selain apa ya, menu-menunya yang enak, ada kopi, ada apa, jadi pilihannya banyak. Unisex. Itu juga. Unisex kayak baju. Keren. Oke, aduh ini yang sebenarnya gue nggak suka sih sebenarnya, karena
lu asik bro. Dan kayaknya gue bakal sering di Surabaya. Jadi ditunggu. Ini bahasa orang Jakarta. Enggak, ini bener. Anjir. Ini bener. Trauma gue. Gue langsung dijudge loh. Ya ntar gue samperin deh sampai Tony Sus datang. Gak kesini anjing. Enggak. Gue janji, pegang janji gue. Ketika gue Surabaya gue akan ngobrol lagi. Kita tadi street food, oke? Boleh, ya kan? Kan dia tahu di situ. Nah itu makanya kan Bisa. warlock ya, warga lokal. Jadi Warlock. Akang sih, jadi gue harus butuh orang yang meng-guide gue untuk kulineran, nongkrong ya kan, karena Super Nongki itu selalu ngasih rekomendasi tempat nongkrong yang asik dan keren gitu buat Sobat Nongki. Tepuk tangan dong, masa diem aja? Aduh. Oke guys, nah buat kalian yang nanya lagi yang tadi nontonnya skip ke tengah, kurang ajar emang kalau nonton dari awal. Nih, kita lagi ada di Banbi. Ini di daerah G-Town, bener nggak sih? G-Town. Ini di G-Walk. G-Town mana sih? Oh salah ya? Guys. Oke, ini lokasinya ada di sekitaran G-Walk. Jadi buat kalian yang mau tahu alamat lebih lengkapnya, yang ada di bawah ini. Silakan, di capture ya, tolong datengin. Kan ini tempatnya enak banget, recommended banget dari gua. Tepuk tangan. Nah, saatnya gue pamitan dan jangan lupa gimana obrolan gue sama How, komen, like, sama subscribe yang belum subscribe karena itu wajib hukumnya biar konten-konten yang kita bikin itu berkembang gitu. Support selalu. Oke, bye-bye. Bye.